Ya, jadi untuk episode kali ini saya ingin mengambil frame sepeda dari seseorang di suatu daerah. Dikarenakan frame sepeda saya menurut saya terlalu berat dan emang saya ingin menggantinya agar menjadi lebih catchy dikit gitu. Ya teman-teman, saksikan aja untuk episode kali ini. Dan saya juga ditemani oleh rekan saya, saudara saya di episode kali ini. Ya segitu aja teman-teman, terima kasih. Nah sekarang saya udah sampai ya di tempat untuk pengambilan frame. Gitu lagi. Ya, jadi teman-teman saya sudah mengambil frame-nya barusan. Karena kan orang yang punyanya itu yaitu adalah teman rekan saya dengan Davi itu mempunyai penyakit asma. Asmanya udah kronis dan itu memutuskan untuk pensiun sepeda dan memutuskan untuk mengasihkan ondel-ondel sepedanya dan part-part sepedanya. Dan alhamdulillahnya saya itu kebagian frame-nya teman-teman. Dan frame-nya itu merek dari Merin 4 corner. Dan untuk itu kita akan langsung lanjut ke bengkel karena kan saya tidak bisa memasang keseluruhan sepedanya itu karena itu terlalu rumit. Dan saya juga akan memvideokan step-step apa aja untuk rangkaian pelepasan frame di bengkel. Ya segitu aja. Ya jadi saya sudah sampai di bengkel sepedanya teman-teman. Dan emang sedikit masuk ke gang gitu. Nanti saya cantumin di deskripsi untuk lokasi bengkel sepedanya di daerah Cimahi teman-teman. Ya langsung aja mungkin kita turunkan si sepedanya. Tuh sepedanya kan bentar ya, saya juga mengupgrade dan juga ini ada button bracket teman-teman. Ya gitu aja. Dan sekarang kita udah mulai mengganti part-part dari sepedanya. Oke, jadi saya udah ke bengkel dan diganti frame-nya dengan atas nama siapa Pak? Hikmah. Siapa Pak? Hikmah. Oh Hikmah. Jadi digantinya oleh Pak Hikmah. Nanti saya share lokasinya di sini di daerah Cimahi, Pisangkan. Untuk bengkel dari Pak Hikmah. Pak. Ya, yang pertamanya jadi mengadu seat post teman-teman di sini. Kalau seat postnya nanti ini juga dia ke atasin pakai alat untuk apa tuh Pak namanya Pak? Hanger. Oh, hanger bike service di situ. Nanti di situ mulai merakit atau bongkar pasang sepedanya. Jadi di sini tuh sedang memasangi seat post ya teman-teman. Ini
Jadi ini ke grand atau gimana? Pas ya ukurannya nggak? Nanti di Ini kan. ini kayaknya ada yang kotor di dalam, nanti dibersihin lagi. Oh, Finishnya nanti. oh iya. Terus ada Jadi yang itu. amplas gitu. Oh iya. Jadi itu frame asalnya RC38. Karena menurut saya frame ini lumayan berat ya. Meskipun ditulisannya alloy, mungkin banyak juga campuran dari besinya juga jadi stainless. Untuk step selanjutnya, Pak Hikmah melepas cranksetnya dan juga udah dikeluarin juga si gearnya dari si chainringnya. Dan juga udah dilonggarkan juga dari FD-nya. Ya, Pak Hikmah sedang menggunakan alat untuk pelepas crank. Itu, nah, cranknya sudah dibuka. Dan juga sini saya mengganti crank ya dengan memakai crank sorak di sini. Dan juga upgrade bottom bracket dari yang tadinya kotak menjadi HT2 di sini teman-teman. Udah lama di gudang sampai yang baru semuanya ada komplit, pasien di komplit nih. Oh, di COVID. Jadi segala macam jenis pasien ya Pak ya. Kalau yang udah mulai mau tidur istilahnya dibangkitin lagi. Iya. Jadi kalau untuk bagian terumit dari bongkar pasang sepeda tuh apanya tuh Pak? Biasanya kalau hampir sejenis paling di setting aja nanti di air. Oh iya iya. Kalau nggak ada yang harus dibongkar lagi, misalkan harus ngebangun wheelsetnya lagi, nah itu paling lama biasanya di wheelset, dia ngerakit wheelsetnya. Oh itunya jari-jarinya. Jadi kalau cuma mindahinnya paling ya kendalanya di set up aja nanti. Iya. Jadi apa yang paling terumit? Jadi yang paling terumit adalah untuk di saat penyetelan gearsetnya, misalnya ngaco, oblak atau gimana, situ kalau kata Pak Hikmah tuh. Kalau untuk bongkar pasang kira-kira butuh waktu berapa lama tuh? Kalau nggak ada kendala paling 1 jam atau 1,5 jam lah. 1 jam setengah. Oh iya. Oke. Nah untuk step selanjutnya pelepasan FD-nya teman-teman, situ pindahkan ke nanti di frame baru. Nah, ini pelepasan RD teman-teman di sini. Pak Hikmah saya melepas RD-nya. Cabut dulu dari penghalangnya. Cabut dulu dari penghalangnya dan di sini copot untuk dari yang untuk menjepit si kabelnya teman-teman situ. Terus settingan ini balik ke awal. Balik ke awal. Nah, sekarang pelepasan kabel gigi, kabel sprocket, kabel kabel RD teman-teman. Barusan. Sekarang step selanjutnya melepas rem. Pak Hikmah melepas rem. Di sini remnya masih mekanikal teman-teman. Nah, sekarang sudah pelepasan kaliper teman-teman. Sini tinggal pelepasan wheelset beserta rotornya dan juga sprocketnya. Nah untuk step selanjutnya setelah dibuka wheelsetnya, Pak Hikmah melepas stemnya teman-teman sini agar bisa mencopot si forknya. Untuk step selanjutnya Pak Hikmah melepas kaliper teman-teman, kaliper rem depannya situ. Itu dilepas saja dan dipasangkan nanti ke frame baru. Nah sekarang Pak Hikmah sedang membuka kaliper depannya dengan menggunakan kunci L ukuran 5 Pak Ya. Ya, kunci ukuran 5. Nah sekarang part-part dari sepeda saya sudah dicabut semua teman-teman. Nah, sekarang mulai pemasangan part-part sepeda saya yang sebelumnya ke frame baru teman-teman, dari frame Marine 4 corners. Nah, step pertama pemasangannya adalah memasang wheelsetnya ke bagian belakangnya, teman-teman. Ini Pak Hikmah sedang memasangkan wheelsetnya, menempaskan si apa ini Pak namanya Pak yang panjang itu? As trackernya di frame barunya, teman-teman. Nah, untuk step selanjutnya setelah memasang wheelset belakang, Pak Hikmah memasang fork depannya, teman-teman. Di sini
Dan jangan lupa juga dioles pakai stempel agar dia itu tidak terlalu terbentur langsung ke si ini depannya nih. Ini apa namanya Pak? Headcap. Headsetnya. Dikarenakan ininya forknya kepanjangan, jadi kita tuh menambah spacernya di sini teman-teman. Untuk stepnya, dikarenakan takutnya nanti saya tuh mengganti stem dan ternyata stemnya tuh lebih panjang gitu. Makanya saya tuh lebih menambah ke arah spacernya daripada untuk dipotong. Nah, untuk step selanjutnya Pak Iqmal memasang wheelset depan teman-teman. Di situ sedang mengepaskan dengan kerukan asnya dan juga rotornya di situ teman-teman. Nah, di saat sudah mengepas tinggal dikencangkan saja teman-teman. Terus sekarang Pak Iqmal ingin memasang dulu crank teman-teman, dan cranknya ini saya mengganti ke crank Shimano Sora karena crank ini itu bisa nambah giginya menjadi 50T, dan juga crank ini mengganti BB-nya teman-teman, dari BB yang kotak menjadi BB yang BB HT2 teman-teman. Dan di sini juga ini adalah sebelumnya crankset Sulan Ares bawaan dari FRC 38 teman-teman, dan BB-nya masih kotak. Jadi Pak Iqmal sedang membersihkan ini namanya apa Pak? Grat. Ya, grat dari bottom bracket teman-teman. Fungsinya untuk menghilangkan karet Pak ya, sama bekas-bekas pemakaian oli ya. Kotoran oli di situ teman-teman. Jangan lupa juga dipakaikan stempet di bagian dratnya teman-teman, di sini di drat lubang untuk bottom bracket. Pak Iqmal sedang memasang bottom bracket sebelah kanan dan menggunakan kunci BB teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk memasang bottom bracket itu yang sebelah kanan itu muternya itu ke kiri teman-teman, berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk step sekarang Pak Iqmal memasang bottom bracket bagian sebelah kanan. Dan untuk bagian untuk step selanjutnya setelah memasang bottom bracket bagian kanan, Pak Iqmal lanjut memasang bottom bracket bagian kiri. Dan untuk bagian kiri itu memutarnya tuh ke arah kanan teman-teman, searah jarum jam. Nah, setelah memasang bottom bracket, Pak Iqmal mau memasang cranknya teman-teman, cranksetnya. Dan jangan lupa juga dioles menggunakan stempet agar tidak langsung terbentur dengan si bottom bracketnya. Di sebelah kanan langsung masukin aja, sebelah kanan, pukul. Nah, masuk, tinggal Kalau perlu pakai ini. Nah, pakai palu karet teman-teman agar tidak merusak si cranknya. Nah, sekarang Pak Iqmal sedang memasang crank bagian kirinya teman-teman. Tinggal dimasukin aja. Nah, setelah itu dikencangkan pakai gigi Pak ya, dikencangkan dulu. Ya. Dikencangkan crank kirinya. Nah, pukul dulu agar lebih masuk. Dan juga kencangkan pakai gigi L. Situ tutup dulu si cranknya teman-teman. Dan di sini dikencangkan lagi menggunakan kunci BB yang tadi juga. Nah Pak, saya mau nanya Pak, kalau cara ngecek biar pasnya itu seperti gimana Pak? Nah, setelah step tadi kita pasang crankset, Ya. terus kita kencengin pakai penutupnya. Ya. Jangan terlalu kencang, cukup Ya. agak padat aja. Nah, setelah itu kita cek kelonceran cranknya kayak ini. Nah, ini kayaknya kurang loncer dia, jadi ada pressure dari kiri terlalu kencang dia, jadi harus kita kendorin aja dulu sedikit, 2 atau 3 drop Ya. biar nggak terlalu pressnya nggak terlalu kencang. Step setelah memasangkan cranksetnya teman-teman, Pak Iqmal lanjut memasangkan FD-nya. Untuk memasangkan FD, kita itu memerlukan kunci apa aja Pak? Kunci 4 L4. Kunci L4 teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk disetting kesejaran atau pengempasan dari CFD dengan nantinya rantai masuk ke chainring. Pak, untuk pemasangan ini
apakah ada hitungannya atau tidak? Kalau secara keseluruhan sih ukurannya nggak ada, cuma kita berpatokan biasanya SOP pabrik biasanya diukur cuman dari ujung top gigi kering paling gede dengan ujung FD ini. Jadi kita usahakan celahnya gapnya antara 4 atau 3 milian. Nah seperti ini. Ini setelan awalnya, nanti bervariasi sih, nanti bisa berubah-ubah sesuai karakter komponen masing-masing. Untuk selanjutnya setelah memasang FD, Pak Hikmah memasang RD teman-teman. Sini. Dan nanti disetting lagi ya Pak ya RD-nya. Setelah memasang RD, Pak Hikmah lanjut memasangkan rantainya teman-teman. Sini rantainya dimasukkan aja, masukin ke sprocket, ke gigi paling kecil dulu teman-teman. Dan di depan juga dimasukkan ke gigi paling kecil. Kayak gini sebenarnya harus ditambah dia. Ditambah. Ditambah linknya matanya, karena frame-nya kayaknya beda, ini lebih panjang. Oh, jadi untuk frame apabila diganti ukurannya berbeda, rantai pun akan ditambah ataupun dikurangi ya Pak? Ya, disesuaikan nama frame-nya aja. Tapi ini buat setup aja dulu, nanti terakhir lah tambah. Jadi Pak, untuk pemasangan kaliper harus ditambah ini ya Pak, adapter. Adapternya. Jadi khusus di frame ini dia posisinya masih di pinggir, jadi kita akan kasih adapter Postmon buat nyesuaiin kaliper. Nanti kita cari dan disesuaiin aja si adapternya. Nah, jadi Pak Hikmah sedang memasang kaliper pada rotor teman-teman dan menggunakan converter Pak ya? Ya. Converter. Nah kalau kasusnya bunyi gini harus dibersihin dulu kampasnya tuh gimana? Sebagian besar sih kasusnya harus dibersihin dulu. Mendingan dicuci dulu. Cuci dulu. Takutnya, kotor atau kena pelumas, Pelumas. cairan, oli. Oh iya. Ini menggunakan kunci L5. Jadi dikarenakan frame-nya berbeda dan juga ukuran kaliper berbeda juga dari teman-teman. Jadi makanya kenapa kita itu menambah konverternya teman-teman. Dari Osmo apa ya? Osmo apa ya? Ya. Ini Osmo teman-teman. Nah, Pak Rahmat sedang mencuci kampas remnya dikarenakan barusan tadi bunyi teman-teman. Ini kampas remnya bentuk bulat. Biasanya intinya mekanikal Pak ya kalau bulatnya? Mekanikal. Tapi ada juga yang kotak sih. Ada juga. Oh iya. Tapi kalau zaman sekarang tuh ada mekanikal Ya, hidrolik ya? Yang Semi. Kalau semi gitu sama aja tuh. Kanvasnya biasanya kotak dia. Kotak di sini. Cuman kalau sistem pengeremannya sama aja Pak? Sama aja, cuman dia endingnya ditekan sama hidrolik. Tapi biasanya lebih rumit. Lebih ya, kasusnya lebih banyak tentunya. Oh. Nah ini setelah proses pembersihan kampas rem ya. Nah, ini proses pemanasan kampas remnya setelah dicuci Pak ya? Iya, biar lebih kering dia. Biar lebih kering. Sikat lagi di situ teman-teman. Nah, disikat lagi bagian atasnya. Dilap lagi. Dah. Tinggal proses pemasangan kampas remnya kepada kaliper. Masukin aja. Kiri kanannya. Nah.
proses pemasangan kembali kalipernya teman-teman. Oh ya Pak, kalau misalkan rim itu bagusnya itu yang ada mata ikannya atau enggak sih Pak? Biasanya sih kalau sekarang kebanyakan sudah memakai yang mata ikan gitu, eyelet. Jadi lebih bagus sih dia pakai eyelet, jadi lebih kuat. Terus pemasangan nantinya ke yang memasang jarinya lebih enak ya, nggak terlalu keras. Jadi kalau zaman sekarang tuh udah kebanyakan udah nggak ada ininya apa ya, mata ikannya sini ya? Ya, pakai eyelet. Pakai eyelet. Nah ini setelah proses pembersihan kampasnya, jadi itu udah nggak ada bunyi lagi Pak ya? Ya. Jadi karena kan kampasnya barusan kotor teman-teman, barusan dibersihkan sama Pak Hikmah, jadi udah nggak kotor lagi dan udah nggak bunyi lagi. Alhamdulillah. Nah step selanjutnya setelah memasang kaliper belakangnya, Pak Hikmah lanjut memasang kabel-kabel dari apa ini Pak? Kabel kalipernya Pak ya? Iya, Kabel rem. Kabel rem belakangnya teman-teman. Nah ini sedang pemasangan kabelnya Pak Hikmah, dan di bawah kabelnya itu ada untuk pengencang kabelnya di bawah, jadi sedang dikendorin biar kabelnya itu bisa masuk ke dalam. Nah jadi ada untuk penahan kabelnya itu ada 1, 2, ada 2 teman-teman. Nah di sini ada nih, di sini ada lagi, ada 3, 4, 5, ada 5 teman. Nah ini untuk kabel ininya, ini untuk kabel RD-nya teman-teman. Di sini nih sebelah kiri, di sebelah ada dari depan 1, 2, 3, 4 dan 4 ya. Kalau untuk apa kabel pengatur pengereman itu ada 4 untuk penahannya tuh. Sekarang nyampe jam 9 malam, jam 8. Oh, jadi suka ada teman-teman juga nongkrong di sini, Pak? Untuk pemasangan kabel remnya ke kaliper. Jadi karena barusan kabelnya itu kurang panjang teman-teman. Di sini kita itu harus membeli beberapa spare part dikarenakan di bapaknya tuh habis gitu. Jadi kita itu harus membeli lagi spare part di bengkel lain ataupun bengkel yang memang khusus spare part teman-teman. Nah setelah barusan saya membeli part yang habis di Bapak Hikmah, sekarang Bapak Hikmah lanjut memasang kabel inner shifter Pak ya, shifter inner teman-teman, untuk kabel untuk RD teman-teman. Dulu ini juga udah dibongkar teman-teman. Nah, berikut adalah penampakan kabel yang sudah terpasang teman-teman dari sini. Jadi kabelnya itu dipasang dari drifter belok sebelah kanan dan langsung dipasang ke RD belakang. Nah, berikut adalah pemasukan kawat kabel shifter teman-teman ke dalam kabelnya teman-teman. Oh iya teman-teman, kebetulan karena tadi kabel kawatnya itu ada yang terputus di sini ya, bagian sininya. Jadi kebetulan juga saya membeli antisipasinya juga, membeli kabel kawat dalamnya. Jadi tinggal diganti aja, proses penggantian kabel karetnya ke drifter teman-teman. Kabel kawatnya ke drifter teman-teman. Sekarang proses pemasukan kabel kawatnya. Tapi dia dioles dulu stempet Pak ya? Iya, di masih ini. Iya.
Jadi dioles dulu setempat biar nggak ini pak ya, nggak keset Ya, lebih licin, tahan air lagi. bukan air. Nah sekarang memasang hand grip. Jadi di sebelumnya itu emang nggak ada lemnya pak, hand gripnya pak ya? Nggak ada. Barcode-nya nggak ada. Oh, bar tape teman-teman. Sorry salah. Ini pemasangan bar tape teman-teman. Jadi di bawaannya di elemen FRC 38 itu bar tape-nya itu tidak ada lemnya. Teman. Jadi ya harus pintar inilah, pintar teman-teman di luar sana harus pintar kalau misalnya mau masang lagi bar tape-nya itu pintar apa ya, menganyam lah. Kerajinan tangan, sesuai ngertiin kerajinan tangan. Biar gimana caranya itu si bar tape-nya itu tidak copot-copot teman-teman. Masukin apa itu, apa namanya pak, masukin Ini mah N bar. ember. Sekarang Riva sedang memasang kabelnya di RD-nya. Setelah memasang kabel inner shifter untuk RD teman-teman, sekarang Pak Hikmah lanjut memasang kabel untuk apa nih Pak? Oh Oke. untuk ini FD ya? Iya. Iya. Jadi inner shifter untuk FD teman-teman. Dikarenakan kabel ini panjangnya sudah pas, jadi tidak usah diganti. Jadi Pak Hikmah lanjut memasang pedal teman-teman. Tadi mohon maaf pemasangan pedal kanannya tidak ke video. Nah ini pemasangan pedal sebelah kirinya teman-teman. Step selanjutnya teman-teman, setelah memasang pedal, Pak Hikmah menyeting RD-nya teman-teman. Tapi ini kalau misalkan nyetel RD, kalau misalkan cara tahu pasnya itu gimana Pak? Pertama pasang dulu RD, terus kita cek langsung secara manual gini aja lah. Setelah kita matiin posisi di bawah dengan menyetel tombol baut yang di atas. Ya. Setelah dia mati di bawah, lalu kita cek, dorong aja RD-nya ke atas sampai mentok ke atas. Ya. Nah setelah itu lalu kita limit dengan baut yang di bawahnya. Oh, iya. Nah inilah limitnya. Jadi dia fungsinya buat nahan supaya rantai nggak kegeblos ke sana. Oh, iya. Limiter ini. Nah setelah pas, kita lalu setting secara langsung dengan breakernya.
dapatnya yang lumayan baik. Jadi masih masuk aja gitu ya dengan mix group gitu. Mix group Biasanya set. kalau grup set di Iya. oplos kurang apa matchingnya susah dapatnya. Iya. Tapi ini mah alhamdulillah kita dapat part yang nggak terlalu susah lah. Sekali setting oke. Jadi, oke, langsung loncer Pak ya. Ya. Nah untuk setelah setelah penyetelan RD, Pak Iqmal langsung lanjut pemasangan kaliper depan teman-teman. Dari sebelah sini. Jadi emang kalau untuk pemasangan kaliper depan emang di trigger Pak ya? Ya. Kalau untuk bongkar pasang sepeda. Tapi beda mekanik, beda gayanya sih. Oh iya. Ada yang full semuanya di setting, dipasang lalu setting terakhir. Iya. Nah sekarang proses pemasukan kabel frame ke kalipernya teman-teman. Ini agak susah nih, bawahnya udah ngembang. Iya. Ini harus diapain? Inilah tampilan akhir dari sepedanya. Selesai ganti frame dan juga ganti crankset teman-teman. Dan di sini sentuhan akhirnya itu memasang seat postnya. Dikarenakan ini adalah frame bekas dan juga di dalam sini, dalam seat postnya ini itu banyak karatnya, jadi kurang masuk untuk seat postnya ke dalam si frame-nya teman-teman. Ini adalah sentuhan akhir dari Pak Hikmah teman-teman. Jadi itu membersihkan lubang seat post sini. Itu biar ini Pak ya, Nah, biar karatnya ke bawah, keluar. kotor-kotorannya. Nah, jadi agar sisi posnya itu bisa masuk dengan mudah gitu, tidak perlu paksaan ke dalamnya. Ini pakai cairan apa itu Pak? Itu pakai bensin aja. Oh, pakai bensin. Nah, Nah, jadi lap, terus diiniin ke bor, mata bornya diganti pakai besi panjang, lalu dibanjur sama bensin. Nah ini proses pengolesan seat post menggunakan tempat teman-teman. Di sini agar memudahkan masuknya sisi postnya ke dalam frame. ke dalamnya karat tuh bisa ada maksa sedikit. Ya cukup dulu deh Pak. Iya. Duduknya ya. Harus berapa bisa? Terus proses pemindahan tempat minum ya Pak ya, Ya. dari frame sebelumnya. Jadi saya shoot lah frame sebelumnya kayak gimana dan potret sepeda sebelumnya kayak gimana. Jadi mohon maaf kalau misalkan nggak ada video beforenya teman-teman, dikarenakan saya itu tadi lupa untuk memvideo si beforenya. Jadi ya saya videoin seadanya aja. Nah jadi ini frame sebelumnya teman-teman, nanti saya akan memvideokan afternya setelah dipasang oleh ordernya dari sepeda saya sebelumnya. Nah teman-teman, sekian aja, dan sepeda ini udah jadi teman-teman.
pemindahan proses frame-nya dan juga pergantian cranksetnya teman-teman. Dan untuk harganya Pak, kisaran berapa Pak setelah selesai? Bongkar pasang biasanya di 200.000 lah. Terus Lalu ya untuk spare part Pak. Jadi itu nambah nambah spacernya, pakai spacer karbon dia. spacer karbon, terus Apa itu? Adapter Cosmon. Batu. Ya, segitu aja teman. Jadi teman-teman, misalkan ini kamu tertarik lagi tentang sepeda, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk di share teman-teman. Terima kasih, saudara saya Adit dari Bikeonomics.